Halo guys, perkenalkan nama aku Siti Robiatul Adawiyah, biasanya dipanggil Wiwi. Oke, kenalin nama gue Rizky Pratama Putra. Nama gue Afro. Oke, halo, gue Bimo, gue dari Bekasi. Kenalin, nama gue Muhammad Faris Afifi atau kalian bisa panggil gue Ais. Ini pelatihan dari Binekawan ya bang, bootcamp untuk konten kreator. Kebetulan gue lagi nganggur juga, gak ada kegiatan, terus scroll sosmed. Lewat gitu postingannya Bang Bahrul, terus gue tertarik, terus gue ulik-ulik Binekawannya, terus ternyata ada poster tentang pelatihan buat content creator. Ini kelas pertama tentang content creator yang gue ikutin sih. Jadi sebenarnya pengen tahu gimana sih di balik layar atau proses dalam sebuah pembuatan konten gitu. Gue pengen nyoba hal baru aja sih bang. Terus yang kedua, ya karena ingin membangun personal branding gue sebagai tukang cukur. Langsung aja gue daftar biar tahu ilmu yang udah dia kan sebagai praktisi konten kreator ya di Instagram, di TikTok. Disitulah harapan gue pengen tahu ilmu yang dia terapin mulai dari awal konten sampai jadi sekarang gitu loh dianya. Untuk kesan-kesannya gue mengikuti acara ini cukup sangat seru ya. Soalnya gue sebagai orang yang nol banget dari seputar dunia konten kreator gitu, gue diajarin sama Bang Bahrul gimana cara pembuatan konten. Dari pertama lu menentukan konten apa yang lu mau, habis itu menentukan niche, apa kira-kira niche yang cocok sama diri lu gitu untuk dibentuk sebagai sebuah branding. Selain itu juga yang paling gue suka di sini adalah dijelasin gimana caranya mengatur sebuah skrip, menyusun sebuah skrip yang mana skrip itu adalah sebuah nyawa dari konten itu sendiri. Ya perasaan yang pertama sih itu bang, malu gue karena gue nggak biasa kan kayak tag di depan kamera gitu. Makanya kayak awal-awal konten tuh grogi banget, terus juga bingung gitu mau nulis skrip kayak gimana. Akhirnya ya alhamdulillah setelah dibimbing dengan Bang Bahrul udah mulai lancar. Setelah mengikuti acara ini, gue akhirnya tahu tujuan gimana caranya lu bikin konten, dan ternyata konten itu juga ada pasarnya ya. Jadi selama ini kan gue cuma konten ya sebatas konten gak jelas. Setelah tahu tujuan dari konten itu sendiri, makanya gue ya cukup mengetahui bagaimana membentuk pasar dalam sebuah konten. Selain nganggur, pastinya kan untuk di dunia digital sekarang itu konten creator tuh memang pasarnya tuh lagi cukup luas ya. Dan jadi ya mencari peluang ke arah sana sih dengan mencari tahu skill dan ilmunya, walau dari segi basicnya yang nanti mungkin bisa dikembangkan sesuai berjalannya waktu. Mungkin yang pertama harus buang malu ya kalau pas bikin konten ya, karena rasa terbesar atau musuh terbesar dalam seorang konten kreator adalah malunya gitu. Jadi awal-awal mungkin malu itu hal lumrah untuk gue bikin konten, cuman seiring berjalannya waktu ditambah dengan pelatihan dari Binekawan ini, gue dituntut harus bisa perform di depan kamera gitu. Jadi rasa malu gue setidaknya harus sudah mulai dikikis. Karena kalau misalkan lu masih malu ya orang nggak bakal tahu lu siapa gitu loh. Dari pelatihan ini gue juga belajar gitu. Jadi buang rasa malu lu, tunjukin show off diri lu siapa sebenarnya. Dari materi yang gue udah dapet ya, pertama dari Bang Bahrul, gue udah bisa bikin skrip untuk konten kreator, terus bagaimana cara ngambil video dengan baik, dan cara-cara mulai dari pengeditan sampai jam upload juga udah lengkap dari Bang Bahrul. Oke, misalkan ini lucu banget, konten pertama lu viral banget, akhirnya dia follow. Lalu konten kedua lu kagak jelas, akhirnya di unfollow.
percaya atau tidak, sebenarnya mereka bisa naik gara-gara COVID itu pun karena mereka sudah siap gitu, karena sudah siap menjadi konten kreator itu. Karena gue konten creator pemula yang pertama kali ngetek video nih, pasti kalau misalkan sebagai gue yang harus di depan layar itu benar-benar challenging banget sih. Karena gue bukan tipe orang yang pede di depan layar. Dan yang kedua juga pastinya dalam penyusunan skrip itu benar-benar kayak menguras energi karena harus pemilihan diksinya juga tepat dan gimana kalimat yang sekiranya itu orang bilang kayak clickbait yang menarik penonton untuk kalau dibilangnya itu 10 detik pertama ya itulah yang hal-hal yang challenging. Mungkin karena gue konten kreator pemula yang masih belum ada tim, single fighter lah itu hitungannya ya. Itu nyebelinnya karena kita semua harus sendiri gitu loh. Mulai dari bikin skrip konten, take konten, editingnya juga kita sendiri. Jadi ya rasa capeknya tuh lebih triple malah kan ya. Nah itu yang bikin gue sebel, cuman Malu ya, soalnya kan sebagai orang yang nggak pernah di depan kamera gitu, tiba-tiba disuruh ngonten depan kamera ya malu, cuma ya gimana lagi, yang namanya personal branding ya mau nggak mau harus memberanikan diri lu buat konten. harapan gue pastinya lanjut pelatihan ini, temukan bibit-bibit terbaik lainnya, konten kreator lainnya, karena banyak di luaran sana. Mungkin contoh gue ya, gue itu awalnya nggak tahu tempat bagaimana cara ada tempat nih yang emang satu kumpulan pesertanya itu pengen jadi konten kreator gitu loh. Kesannya sih udah pasti seru ya, karena gue juga ketemu teman-teman baru. Apalagi kan bukan sehari 2 hari, tapi sampai hampir seminggu kan, 5 hari. Terus untuk kesannya ya terima kasih buat para donatur karena gue bisa makan enak gitu selama pelatihan. Ini adalah hari ke-5 kita pelatihan di sebuah villa namanya Smackdown Village. Villanya luas banget. Tadi gue masuk takutnya muncul di Slovakia. Ternyata di Polandia ya. Dan bagus banget nih, lihat. Set. Nah, di situ. Sayang aja nggak boleh berenang. Tadinya mau peserta itu dilemparin koin terus suruh nyari di tengah-tengah. Bagus banget ini. Smackdown Village ada di Gadok. Ya, terbaik. Dekat dari tol, jadi nggak harus kena macet-macet. Terus juga dari pintu tol tuh keluar langsung ke kanan. Enak banget, ada yang versi tenda, ada yang versi villa. Banyak banget dah pokoknya. Sangat recommended nih. Smackdown Village. Ini yang punya Brock Lesnar. Smackdown Village.
dari temanya sendiri ya gue tahu ya ada tagline-nya ya. Tagline-nya kan di bio Instagramnya itu dewasa karena perbedaan. Karena itu. Karena tujuannya juga kan untuk ya setelah sebelumnya gue lihat postingan-postingannya, oh ternyata tentang kebinekaan sebagai sebuah bangsa gitu yang majemuk. Memang bagus banget ya toleransi di Indonesia karena kita juga ya Bhinneka Tunggal Ika gitu, berbeda-beda tapi tetap satu. Dan kita nyatanya di sekarang ini di Indonesia terdiri dari sekitar 5 agama dan juga berbagai macam suku bangsa, tapi kita masih tetap bersatu. Harapan gue toleransi di Indonesia itu ya lebih majemuk gitu kan ya, dan nggak yang terlalu sebutannya pride ya, pride akan idealismenya sendiri gitu. Indonesia itu luas, beragam suku dan beragam karakter pribadi masing-masing orang, dan itu menunjukkan bahwa kita itu satu dalam perbedaan. Kalau dilihat secara kasat mata, lebih enak dilihat beda-beda warna dibandingkan satu warna gitu loh. Kayak pelangi aja, pelangi itu kan beda warna tuh, jadi kita enak tuh ngeliatnya tuh, oh jadi cantik ya warnanya. Coba bayangin lu pelangi itu kuning doang, kan jadi golkar gitu kan ya. Makanya harapan gue ya lebih terbuka, lebih majemuk, entah dari segi banyak pemikiran ya dalam toleransi di Indonesia. Ya karena kita itu kuat karena kita itu berbeda gitu loh. Dan satu kata dari Anies Baswedan tuh, Indonesia tuh dikenal bukan karena persatuannya, tapi karena perbedaannya.